Vivi. Terima kasih banyak Pak Edwin, Pak Erwin, Pak Dermawan untuk materinya ya. Jadi kan memang ini kan WGS Hub kan sesuatu yang mungkin nggak umum ya, yang biasa-biasa kan kita kurang lebih udah kenal, tapi ini kan kita perlu kenalan dulu ya Pak. Jadi Betul. kita kenal dulu apa ini sebetulnya, terus kira-kira ada peluang apa, terus resikonya apa, kali gitu ya Pak. Jadi mungkin banyak beberapa yang mau ditanyain dari kita ya Pak. Kita mulai langsung Q&A ya Pak. Ya, silakan. Oke, silakan Pak Donald dimulai Pak. Ya, terima kasih Vivi. Terima kasih Pak Erwin, Pak Edwin, dan Pak Dermawan buat presentasinya. Menarik ya nih bisnisnya. Jadi bisnis anak muda banget ya, dari software yang mencari profit ya secara berkesinambungan. Juga ada apa namanya yang mencari alpha growth ya. Jadi ini dua bisnis model yang berbeda tapi kemudian dikombinasikan dan ingin menjadi seperti SoftBank ya. Jadi SoftBank kan awalnya juga software company ya, tapi kemudian dengan serangkaian aktivitas akuisisinya dia bisa menjadi holding startup yang luar biasa bagus. Jadi keren banget ini bisnisnya. Cuman emang tadi seperti kata GPV, kita pingin lebih dalam gitu Pak ya untuk mengetahui bisnis ini. Jadi mungkin saya ingin bertanya, tadi yang pertama itu software ya. Softwarenya itu bikin apa ya Pak ya? Kan banyak nih software di luar sana dan di Indonesia juga ada banyak yang dari luar negeri, ada juga yang banyak dari lokal. Walaupun lokal itu bermainnya mungkin di relatively di market share yang lebih kecil ya. Tapi tadi saya juga cukup amazed sih sama ucapan bahwa ada banyak programmer ya, ada ratusan atau ada puluhan programmer ya. Ini ratusan Pak kita. Ratusan ya. Jadi ini banyak banget ya, udah ratusan. Terus kompetitornya siapa aja ya? Boleh nggak diceritain lebih detail? Udah berapa revenue-nya, kontribusinya terhadap pendapatan perusahaan gitu mungkin dari bisnis software-nya ini mungkin Mas? Ya, kalau saat ini Pak kontribusi utama itu memang dari cash flow generating business karena venture builder business modelnya ini memang belum apa namanya belum bisa kita petik lah ya Pak ya ininya apa namanya hasilnya gitu kayak wishlist ini masih dalam proses ya ada rencana juga kita memang untuk bisa bawa IPO mungkin di tahun 2023 gitu. Nah itu begitu valuasinya meningkat baru kita bisa book di apa namanya di buku kita ya. Itu mungkin yang model valuation game itu. Nah, terus kalau saat ini memang kebanyakan revenue WGS Hub itu majority mostly disumbang dari 3 entitas anaknya, Pak. Yang software house ya. Itu ada MVIP, terus ada PT Kirana Tama, PT Corsor, dan PT Smooth Teknologi. Nah, 3 entiti anak ini saat ini kontribusinya itu lebih dari 85%, Pak. Untuk saat ini. Mudah-mudahan sih itu kita bisa terus dilute dilusi komposisi revenue stream-nya ini mudah-mudahan di tahun 2022 akhir ini porsi dari venture business model ini udah bisa kelihatan nih di buku kita nih. Kita sih berharap seperti itu sih. Nah, kalau apa aja yang udah pernah dikerjain oleh 3 entiti anak kita ini, itu cukup banyak, Pak. Mungkin kalau saya sendiri juga sampai nggak hafal, Pak, terus terang nih. Ininya saking banyaknya gitu. Ada ratusan portofolio yang memang pernah dan sampai saat ini masih dibuat oleh 3 entiti anak kita. Misalnya kita juga ada itu AppChef ya atau Corsor, kita juga ada bantu beberapa part di Gojek, terus ada Unilever, ada Shopee Martin,
terus ada Komatsu, Telkomsel, Astra International, Holcim. Jadi hampir semua OCBC NISP, CIMB Niaga, BCA, Jarum, Indomart, Alfamart. Ya mungkin kalau misalnya saya sebutkan semua ada Singtel, Pak. Jadi memang banyak banget gitu portofolio. Ini yang big company. Terus banyak juga yang memang smaller company, Pak. Yang memang mungkin secara dari 3 anak usaha yang kita miliki ini mungkin lebih dari 300 klien ya Pak. Nah, jadi itu yang cash flow generating business yang mana, dan makanya kenapa kok secara historical dari awal 3 entity ini berdiri sampai saat ini alhamdulillah belum pernah book kerugian, karena memang kliennya ini retain dan terus menambah bahkan Pak. Makanya kita sampai ratusan programmer, karena skop kerjaan kita juga cukup banyak dengan klien yang cukup banyak juga gitu Pak. Iya, makasih Mas. Softwarenya itu kan banyak banget kliennya dan bagus-bagus ya. Softwarenya itu apa namanya? Saya coba tambahin ya Pak Donald. Iya, silakan Pak. Contohnya kalau yang terakhir kita develop itu aplikasi M-Pajak. Bapak tahu M-Pajak. Terus digital banking, ada beberapa kita NDA untuk kerahasiaan data karena beberapa klien minta itu, tapi secara umum kita bilang digital banking kita ada klien. Digital banking tuh boleh dicerita dikit Pak? Contohnya kayak Genius, BTPN itu digital banking. Oh, contoh seperti itu ada beberapa digital banking. Apanya Pak? Di Geniusnya apa yang dilakukan? Development Pak. Development apps-nya. Saya kan sempat mempelajari BTPN ya, Genius itu kan misalnya di tahun 2002. Oh Pak, itu Genius saya sebut contoh Pak, bukan berarti Genius kliennya Pak. Saya sebut contoh. Ya enggak, contoh maksudnya saya misalnya nih Genius itu dia BTPN itu anggap tahun 2020 atau 19 tuh keluar anggaran tuh 600 miliar untuk development Genius. Nah, ini kan banyak besar Pak ya. Betul. Yang dilakukan oleh WGSA itu apa, Pak? Di antara yang besar itu apakah memegang proyek yang besar itu? Partial. Hah? Partial. Sebagian. Parsialnya itu apa, Pak? Kalau boleh tahu. Rata-rata sih mungkin saya tambahin dikit ya Pak Edwin ya. Nanti coba tolong dikoreksi sama Pak Erwin sama Pak Edwin juga. Kebanyakan sih Pak memang yang kita kerjain itu di back end Pak. Kalau untuk digital banking back end, terus kan kalau untuk API nyambung connect dengan bank sentral itu kan memang udah harus internal tuh Pak. Terus kalau nggak di back end, kita juga masuk ke front end-nya di UI UX. Nah jadi lebih banyaknya ke situ sih. Ada beberapa part yang memang kita bisa kerjakan. Ada beberapa part itu memang harus tim internal yang kerjakan Pak, karena memang sensitivitas data ya. Mungkin Pak Edwin sama Pak Erwin bisa bantu tambahin. Ya, seperti misalnya kalau kayak di proses back-end ke KYC seperti itu, terus connecting dengan Disduk Capil seperti itu kan bagian dari part of KYC seperti itu. Ya, kurang lebih gitu, Pak. Seperti itu kan software itu banyak banget ya. Ya maksudnya kayak saya tahu mungkin dosen-dosen ITB itu banyak yang melakukan proyek-proyek seperti itu juga, misalnya dari informatika atau dari. Betul. Ya itu kan pesaingnya lokal dan banyak ya. Betul. Kelebihannya dari WGSA apa ya dibandingkan yang kecil-kecil ini banyak nih? Apa ya competitive advantage-nya ya Pak ya? Gini Pak, oke, saya coba jawab ya Pak Donald ya. Jadi pertama secara WGS Hub, secara grup kita ada namanya induk perusahaan kita Walden. Walden ini sudah eksis dari sekitar 2009, usianya udah lebih lama seperti itu di Walden. Dan memang Walden punya track record di corporate client. Jadi Walden sudah cukup banyak punya beberapa klien di bidang corporate yang cukup besar, baik itu full project ataupun project-project yang sifatnya partial seperti itu. Nah, as a group kita punya 3 anak perusahaan yang tadi Pak Iwan coba sebutkan, dan mungkin beberapa project dari mereka ada, nanti Pak Iwan bisa tambahkan, ada beberapa yang sifatnya kita ada NDA, dan lalu kita ada beberapa project yang sifatnya ini Bapak lebih ingin tahu mengenai ininya ya Pak ya, project apa yang dikerjakan oleh software company anak perusahaan itu ya.
Iya, dan kenapa bisa lebih unggul dibandingkan pesaingnya ya? Karena kan banyak, ini kan kompetitornya banyak banget ya Pak Betul, ya? betul Pak. Itu kita bersyukur Pak, kita memang puji Tuhan kita selalu dipercaya oleh klien kita karena memang nama kita yang kita sudah membuktikan selama ini, dan memang apa yang kita deliver. Jadi kalau dikatakan sebagai software company ada apa namanya, ada banyak pesaing, ya tentu memang ada banyak pesaing. Kita punya, yang pertama kita sudah punya reputasi. Satu, kita sudah punya reputasi, dan dua, kita punya kinerja, kita punya prestasi. Jadi beberapa klien juga sudah repeat order dengan kita punya software company, seperti itu sih. Jadi kalau kita punya proses di internal, bagaimana cara kita memanage sumber daya, bagaimana kita bisa deliver on time, itu ya sudah, itu rasanya sudah menjadi SOP yang standar lah ya, seperti itu. Ya, Kalau kita berbicara dari segi software company. Yang lain juga gitu Pak ya? Betul. Misalnya termasuk yang kecil-kecil, dan yang besar-besar juga ada Metro Data. Betul. Itu kan persaingannya banyak Pak. Betul. Nah, Pak, ini apa, WGSH ini bedanya di mana sih? Di antara yang kecil sama yang gede gitu ya? Apa competitive advantage-nya ya, keunggulan pesaingnya? Biasanya gini Pak, kalau yang saya tangkap dari teman-teman programmer ya Pak ya, jadi kenapa kok beberapa klien institusi kita itu terus repeat order dan terus ya sampai saat ini masih tetap kasih ini ke kita ya Pak ya, kasih job ke kita gitu. Yang saya tangkap sih dari sisi mereka itu karena memang kita selalu delivery on time Pak, dan jarang software house itu yang memang ya mungkin software house banyak, cuman kan dari sisi profesionalisme, saya nggak bilang software house lain tidak profesional, cenderung tidak profesional Pak, tapi mungkin kebanyakan, dan ini banyak dikeluhkan oleh beberapa vendor asing juga gitu, kalau Indonesia itu beberapa programmer di Indonesia itu ya memang ada beberapa yang memang cenderung agak tidak komit pada timeline Pak. Nah, jadi selama ini itu kita selalu delivery sesuai dengan timeline. Mungkin itu salah satu hal kenapa mereka masih terus trust dengan kita gitu. Terus kita juga selalu bertindak sebagai problem solver dari setiap permasalahan mereka. Kan karena kebanyakan software atau aplikasi ini itu kan berdasarkan coding Pak ya, yang banyak gitu. Nah, jadi begitu ada error atau trouble, itu biasanya ada beberapa yang datang ke kita gitu, ngeluh, responnya itu cukup lama gitu untuk diperbaikin. Nah, kalau kita ini memang punya pelayanan ya 24 jam Pak, dan itu worldwide, jadi seluruh dunia. Jadi mungkin itu. Jadi karena memang respon time kita itu cukup bagus. Dan salah satu mungkin kalau saya pun jadi klien yang memang ada rencana mau bikin aplikasi ya, mungkin saya juga kan punya timeline ya Pak, kapan aplikasi ini mau saya rilis gitu. Karena selain ya itu saya juga kan udah siapkan budgetnya, marketnya, segalanya gitu. Nggak cuma bikin aplikasi tapi tanpa timeline gitu. Nah, ada kebanyakan software house itu yang memang nggak bisa keep up with the timeline that we bought, yang udah kita agree gitu Pak. Nah, itu problem yang saya dengar kebanyakan seperti itu Pak. Beberapa klien kenapa kok pindah atau stick with WGS Hub, WGS Group ya selama ini, termasuk 3 entitas anak yang memang ada di bawahnya WGS Hub. Nah, 3 entitas anak ini itu juga punya masing-masing keahlian Pak. Jadi kayak misalnya Kirana Tama, dia itu fokusnya itu ke PHP language Pak. Jadi kayak PHP terus apa sih namanya tuh ya? Aduh, saya lupa, ada beberapa programmer tapi basicnya harus PHP gitu. Terus kalau Corsair dia lebih banyak main di Java, mobile apps, terus aplikasi Windows dan sebagainya. Nah, terus kalau Smooth dia lebih banyak codingnya itu masuk ke yang Windows ini Pak, Windows coding ya, namanya JavaScript ya. Nah, itu jadi Windows Server ya, Windows Server coding itu ada beberapa lagi Pak, kayak Meteor dan sebagainya. Nah, itu
Itu yang kenapa kita bisa dipercaya terus ya, mungkin salah satunya juga itu juga berpengaruh Pak, karena memang buat si pemberi kerja mungkin kan mereka butuh kepastian ya, dan skop kerjaannya itu bisa dinamis Pak, sesuai dengan kebutuhan yang mereka butuhkan kan. Jadi kan kalau di IT itu ada istilah agile development Pak. Jadi dia terus-menerus nih akan terus update. Nah, kebutuhan updating menu-menu baru ini kan mungkin tidak bisa di-solve dengan PHP aja mungkin. Mungkin dia perlu coding yang lain. Nah, ini biasanya sih ada beberapa software house yang karena memang SDM-nya tidak bisa mengcover all teknologi yang ada, akhirnya giving up gitu Pak, atau ya nggak bisa deliver gitu on time dan sebagainya gitu. Nah, kalau di kita ya alhamdulillah dengan apa SDM yang ada, dan kita punya standarisasi, kita ada pelatihan berkala dengan Tekpolitan gitu ya. Jadi si programmer ini sendiri juga sudah terstandarisasi secara bagus Pak, sehingga ya seberapa besar skop kerjaan yang dimasukkan ke kita ya kita bisa deliver on time. Tapi memang mungkin aja ada juga yang fail ya Pak ya, saya juga nggak tahu ya. Soalnya kan kita juga dengan begitu banyak ini kan, tapi sampai saat ini sih ya mereka terus repeat, terutama untuk agile development ya, managed service itu masih dengan kita sih Pak, dan kecenderungannya terus bertambah. Jadi mungkin itu ya, cuman secara pastinya sih mungkin memang kita harus ngelakuin survei Pak. Kira-kira apa yang membuat kita berbeda tuh. Dan gini juga Pak Donald, menarik juga, saya tambahkan juga lagi. Nanti saya coba jawab lagi, ada beberapa hal yang memang jadi kalau Bapak tanya yang jadi keunggulan kita. Tapi ini menarik, ada di kolom chat ada Pak BA. Pak BA, saya mau coba jawab sekilas dulu. Dia Pak BA ini bertanya, pernah bekerja sama dengan BTPN. Aku barusan tanya ke teman, BTPN belum pernah dengar. Betul. Tadi kan saya bilang BTPN atau Genius itu kan itu contoh digital banking. Saya hanya mengasih contoh seperti itu kan. Genius itu adalah salah satu contoh digital banking yang pernah kita buat. Kita ada masuk ke digital banking, tapi kita bukan bilang bahwa Genius adalah klien kita. Satu, mungkin itu bisa bantu jawab buat Pak BA. Lalu, bukan BTPN, tapi bank yang lain. Bukan, kita nggak bilang BTPN atau Genius adalah klien kita. Kita bilang contoh kita mengerjakan digital banking seperti itu. Oke ya. Contohnya Genius, Pak. Betul, contohnya Genius digital banking itu clear ya Pak ya. Lalu Pak BA juga ada sempatannya Windows Server di coding mungkin net. Ya mungkin itu bahasa-bahasa pemrograman. Mungkin kalau kita ajak CTO kita lebih paham diversifikasi dari bahasa-bahasa pemrograman yang ada di spesialisasi di anak perusahaan kita seperti itu. Kelihatannya itu untuk Pak BA mungkin cukup menjawab ya Pak ya, seperti itu. Nah, kalau saya mau tambahkan lagi selain yang tadi Pak Dermawan sempat sampaikan juga, apalagi yang menjadi keunggulan yang membedakan kita selain jumlah programmer yang bergabung dengan kita, selain itu jumlah programmer itu memungkinkan kita untuk mengerjakan hal atau mengerjakan proyek dengan cepat, samalah standar lah jumlah programmer. Lalu memang kita punya Tekpolitan, di mana Tekpolitan menghasilkan atau mendidik orang-orang untuk menjadi programmer dengan standar yang sesuai dengan yang dibutuhkan atau diharapkan oleh klien kita. Dan lalu lagi yang menjadi keunggulan lagi, kenapa kita ini waktu pengerjaan kita kenapa bisa lebih cepat? Selain programmer yang jumlah banyak, kita punya intellectual property, Pak. Kalau seperti yang di Pak Erwin katakan di bagian awal, yang membedakan kita, kenapa kita bukan menyebut kita sebagai WGS Hub software company, tapi WGS Hub adalah venture builder. Jadi venture builder dari kata joint venture. Builder, kita membuild joint venture, kita membuild kemitraan. Jadi aim kita, goal kita tidak lagi mau sekedar atau hanya menjadi software company. Hanya buat software, kerjakan, deliver, dibayar. Cari project, kerjakan, dibayar. Nah, kita berubah, kita mau jadi venture builder. Karena kenapa? Kita punya intellectual property. Kita punya 20 lebih intellectual property kita, ada di prospektus kita. Nah, di mana intellectual property kita sudah mencakup hampir semua industri yang ada.
dari itu industri fintech, health tech, seperti itu, atau legal tech, seperti itu. Nah, jadi ketika kita berkolaborasi, atau ketika ada klien yang membutuhkan project yang kita kerjakan, kita sudah punya intellectual property kita. Kalau bahasa sehari-hari saya, di bahasa marketing saya sebut, kita udah punya basicnya, tinggal di adjustment, tinggal di kustomisasi sesuai dengan kebutuhan dari si klien atau kebutuhan dari kolaborasian kita, seperti itu. Jadi kadang ada beberapa kolaborasi, kayaknya fitur ini harus di-upgrade, atau kelihatannya fitur ini tidak perlu. Nah, hal-hal seperti itu membuat kita bisa lebih cepat, terutama dalam hal berkolaborasi sebagai venture builder. Keunggulan kita bisa launching MVP dalam waktu kurang lebih sekitar 1 minggu. Seperti itu. Karena sebagai venture builder, WGS Hub akan terus agresif mencari apa? Mencari kolaborasi. Seperti itu. Karena seperti yang tadi sempat dikatakan, kita punya 3 penyumbang revenue utama saat ini. Tapi seperti yang Pak Iwan, CFO kita katakan, itu seraya waktu itu kita akan dilute juga, kita akan berubah juga. Kita berharap dari project-project yang kita lakukan, kolaborasi-kolaborasi yang kita lakukan, itu akan menghasilkan revenue juga. Seperti itu, dan bahkan bisa menghasilkan alpha growth. Seperti itu, kurang lebih. Jadi gambarannya, kadang memang betul, ada beberapa, kita punya kolega juga, tanya, bisnis project apa atau klien mana yang sedang dikerjakan. Ya, as a software company memang pertanyaan seperti itu sering kita dengar, tapi kita coba mengedukasi beberapa orang. Makanya kita senang dengan adanya acara di malam hari ini, karena venture builder itu benar-benar hal yang seperti Pak Donald bilang, belum lazim ya Pak ya, seperti itu. Karena kita, betul Pak, kita fokus kita adalah kita build new ventures. Seperti itu, dengan ekosistem teknologi dan ekosistem finansial yang ada di belakang kita. Seperti itu. Jadi, ya menarik sih. Dan nanti mungkin kalau sudah ada beberapa pertanyaan selanjutnya, nanti saya bisa cerita lah beberapa proyek yang sedang kita lakukan apa, seperti itu. Ya, terima kasih Pak Edwin dan Pak Dermawan. Terakhir yang saya mau tanya terkait yang dengan alpha growth itu ya. Ini apakah ada timnya yang pernah punya pengalaman di venture capital atau di investment banking mungkin? Iya. Ya. Silakan Pak Iwan dulu boleh. Ya. Kebetulan gini Pak, jadi Pak Edwin ini juga cukup jam terbangnya cukup tinggi Pak di bisnis di venture capital ya. Terus Pak Erwin juga kebetulan cukup familiar dengan finance gitu ya. Terus kebetulan kalau saya sendiri memang basicnya saya lamanya di pasar modal Pak. Kalau untuk saya sendiri, dan memang beberapa kali saya juga coba sebelum join dengan WGS Group, memang saya bantu beberapa tim untuk setting IPO di beberapa perusahaan, Pak. Jadi seperti itu kira-kira sih kalau dari komposisi tim ya. Terus kalau untuk yang tadi yang ada pertanyaan yang BTPN, ya ini mungkin sebetulnya itu ada di grup kita, Pak. Jadi yang Genius itu memang ada di grup kita di Walden ya. Di Walden Global Service itu salah satu klien yang sampai saat ini sih memang masih bayar retainer bulanan ya. Cuman memang tidak masuk ke tiga entity yang memang ada di yang kita coba bahas yang ada under di WGS Hub ya. Itu saya coba clearin di situ. Terus kira-kira itu sih Pak. Mudah-mudahan sih bisa menjawab nih Pak. Ya iya, menjawab Mas. Terima kasih banyak Mas Maman, Mas Edwin, Mas Erwin buat jawabannya. Thank you banget nih. Tapi kayaknya teman-teman juga udah pingin banyak yang nanya, jadi saya kayaknya lanjut dulu mungkin ke Andrea atau teman-teman kali ya, CPP ya.
Oke, saya lanjut ya. Makasih Ya. Pak Donald, Pak Edwin, Pak Dermawan. Mungkin Pak kalau boleh saya terjemahin ya pakai bahasa orang awam ya. Jadi WGS Hub itu seperti mungkin perusahaan calo kali broker buat startup. Jadi kalau ada yang butuh kenalin di sini, kenalin di sini. Bukan, beda. Bukan. Kita bukan broker. Tapi kan kolaborasi ibaratnya enggak. Nanti kalau ini, misal butuh jatah ini, saya kasih teknisi programmer ini, butuh jatah ini, saya programmer ini. Jadi kan di sini kan banyak startup yang isinya programmer ibaratnya kayak gitu, Pak. Atau saya salah tangkap ini soalnya ini kan sesuatu yang baru kan. Betul, nggak apa-apa, Bu Vivi, nggak apa-apa. Kalau boleh saya jelasin ya, Bu Ci Vivi. Jadi gini Ci, kalau WGS Hub ini itu venture builder. Venture builder ini bisnis modelnya itu hampir mirip dengan venture capital. Tapi kalau venture capital dia misalnya ada bisnis atau startup yang menurut mereka menarik, mereka injeksi dengan duit. Di mana kalau tahapannya itu mostly ya, nanti tolong dikoreksi juga sama Pak Edwin. Mostly kalau misalnya masih dalam bentuk series A, itu biasanya funding yang didapat oleh si startup ini itu akan larinya ke teknologi juga gitu, untuk belanja atau untuk memperbesar teknologi yang dia coba develop gitu, Bu. Misalnya startup Gojek pas waktu series A dia mungkin bakal coba kembangkan beberapa layanan dan pengembangan teknologi yang tadinya dari MVP jadi agile development gitu. Ada beberapa menu yang ditambah dan sebagainya. Mungkin belanja modalnya yang pada stage A itu banyaknya ke situ. Terus mungkin naikin server karena memang dia berharap akan banyak user yang mulai aktif gitu dengan adanya funding ini. Nah, WGS Hub sebagai venture builder kita coba karena memang di series A funding ini tuh kebanyakan ujung-ujungnya jadi cost-nya itu ke tech. Ya udah nggak usah dipikirin gitu. Misalnya CVV berpartner dengan kita. Teknologi cost-nya ini udah kita absorb semua dari mulai server development apps-nya terus sampai ke si MVP-nya ini bisa benar-benar berjalan, jadi bisa benar-benar menghasilkan customer gitu ya atau revenue. Semua teknologi cost-nya ini kita yang absorb, tapi kita minta in return kita minta porsi equity sesuai dengan valuasi yang kita sepakati bersama. Jadi sebenarnya hampir mirip-mirip dengan venture capital, cuman bedanya kita nggak investasi duit, itu aja. Yang kita investasiin itu teknologi, karena kita memang sumber dayanya itu kuat di teknologinya. Beda dengan venture capital. Venture capital mungkin karena dia kuat di pendanaannya, jadi dia memang cara berinvestasinya ngelakuinnya lewat dengan duit gitu. Jadi itu perbedaan kita dengan venture capital. Nah, apakah di situ kita sebagai calo? Enggak juga, karena memang dari awal kita engagement-nya dengan si entity yang kita akan bekerja sama ini cukup intens. Pertama, kita juga kan coba bikinkan bisnis modelnya. Kita analisa. Ini misalnya si bisnis ini itu kita scale up secara digital. Ini marketnya ada nggak? Kalau misalnya marketnya nggak ada, mungkin kita juga nggak akan mau wasting our time to scale up company yang memang tidak akan menghasilkan apa-apa, karena incaran kita itu kan bukan ide aja, Bu, tapi bisnis yang memang sudah profitable gitu. Jadi kira-kira itu sih bisnis modelnya WGS Hub. Jadi kita memang bukan nge-connect-in atau istilahnya jadi ngebrokerin ini, misalnya ibu butuh ini atau ada perusahaan butuh ini, ini saya ada kenalan yang mungkin bisa masuk di sini, nah terus kita ambil commission-nya. Nggak gitu sih bisnis modelnya, Bu. Jadi kita memang engage secara aktif ke beberapa pipeline yang memang kita coba inject gitu. Jadi mudah-mudahan menjawab, Ibu.
investment company lah ibaratnya ya. Kan kalau saya broker jadi arahnya udah ke broker gitu. Iya, iya. Ya, Kalau mirip Karena investment company. collab kan ibaratnya kan gitu kan, sama-sama Betul. untung, terus kita yang mana yang menghasilkan cuan, ya ini saya invest di situ, nanti saya collab, saya kasih cukai ke betul. situ gitu kan, kayak gitu ibaratnya kayak gitu kan. Seperti investasi, tapi yang kita investkan bukan uang, teknologi. Oke. Betul. Ya. Betul. Ya, Dan kita pilih sektor mana yang memang kayak ada di pipeline kita tadi, kita ada sektor-sektor yang memang kita minati, dan kita ada partner. Itu kata kuncinya, ada partner yang memang punya track record yang cukup baik dan menguasai market. Kita masuk ke situ untuk bantu partner itu, calon partner kita berkolaborasi untuk mendevelop new ventures, bisnis baru yang seperti itu. Yang investment company berarti ya, lebih ke situ arahnya. Ya, betul. Ya, thank you Pak. Andre, silakan Andre. Oke, thank you nih Pak Edwin, Pak Dermawan, Pak Erwin nih. Saya pengen nanya beberapa hal yang mungkin ya terkait tadi venture builder-nya menarik banget ya. Tapi sebelum masuk itu saya pengen masuk lagi dulu ke yang software company-nya nih ya. Ini kan kepemilikannya kan Walden ya. Dari Walden kan yang paling besarnya kan di Walden sebagai software yang sudah terkenal tadi yang sebut Pak Edwin katakan ya. Nah, kira-kira itu apa perbedaannya dengan software yang dimaksud dengan di WG sendiri ada 3 anak tadi? Apakah ini membeli? Tadi kan ada sebutkan membeli dari Walden ya. Nah, membelinya itu dalam bentuk apa? Terus yang dijual di anaknya itu apakah hanya terbatas di perusahaan-perusahaan yang ingin diinvest? Seperti tadi contohnya invest di perusahaan A, B, C gitu ya. Nah, ini yang menjadi recurring income dari perusahaan ini atau bisa menjual ke software yang dari Walden ini diambil juga, misalkan ke grup-grup besar Sinarmas atau seperti apa? Kira-kira bisa kasih bayangan nggak mungkin Pak? Ya. Boleh saya yang jawab, Pak Edwin? Oke, boleh Pak Iwan dulu, nanti saya tambahkan. Dalam-dalam pertanyaannya ini. Menarik. Keren. Jadi gini Pak, kalau Walden WGS Hub itu di awalnya memang seperti itu. Jadi kita secara historical WGS Hub, PT Wira Global Solusi itu awalnya memang jadi resellernya beberapa software house besar, salah satunya Walden. Tapi bukan cuma jualan Walden. Tapi terakhir pas waktu kita memang ngelakuin restrukturisasi untuk IPO, kan kita memang pengen lebih serius lagi nih untuk ngegelutin bisnis venture builder. Tapi kan kalau misalnya kita cuman bawa bisnis venture builder aja, which is sampai di tahun 2020 itu revenue stream-nya naik turun, itu mungkin kan agak menakutkan juga buat investor gitu. Jadi kita memang pengen listing secara benar, dan ya akhirnya kita coba coba disinergiin dengan cash flow generating business yang memang ada 3 entity yang saat ini itu dari dulu memang membantu Walden Global Service, karena memang kalau Walden Global Service ini dia bergeraknya itu kan secara nggak langsung, karena dia juga memang ada perusahaan di Singapura juga yang memang untuk handle beberapa klien asing gitu. Jadi si Walden Global Service ini itu ada akhirnya lebih banyaknya itu kayak jadi arsiteknya teknologi lah. Jadi misalnya ada klien mau bikin apa, itu arsiteknya itu ada di Walden, Pak. Setelah itu kalau misalnya memang di tim Waldennya sendiri memang overload kerjaan, itu akan disebar ke 3 anak entity ini gitu. Tapi seiring waktu, akhirnya 3 anak ini juga memang bisa cari makan sendiri dalam tanda kutip ya. Jadi ada beberapa klien yang memang masuk tanpa disuapi oleh Walden sebagai parent company. Nah, pas waktu kita mau set IPO, akhirnya 3 entity ini kita gabungkan di WGS Hub dengan harapan ada revenue stream yang memang bisa membagikan konstan dividen. Harapan kita ya Pak ya, dari setiap tahun gitu, karena memang secara buku harapan kita sih 3 entity ini terus profit, dan memang kalau dilihat dari historical dari awal berdiri sampai saat ini belum pernah merugi. Nah, jadi itu cerita singkat ya tentang
Mudah-mudahan sih bisa menjawab pertanyaan Pak Andre sih. Tapi kalau misalnya memang silakan Pak. Oke. Kalau nggak salah yang saya terima berarti Walden ini sebagai arsiteknya, nanti kebutuhan dari software engineer-nya itu ada di anaknya dari WGS Hub-nya sendiri, ini yang mengerjakan gitu ya untuk kebutuhan-kebutuhan software, misalkan ada project, tapi semua modelnya itu dari WGS Walden-nya gitu ya. Apakah ada royalti nggak mungkin, atau nggak ada hal apa pembayaran khusus keterikatan dengan Walden-nya sendiri? Kalau itu saya ceritakan itu sebelum 2018 Pak. Jadi memang setelah 2018 tiga entity ini memang udah bisa generating their own revenue, maksudnya their own client Pak. Karena memang secara cash flow dia udah bagus gitu ya, dan udah punya programmer yang memang in-house-nya cukup banyak. Dulu memang seperti itu bisnisnya. Jadi Walden yang suapin. Kalau misalnya memang Walden nggak bisa makan whole package gitu ya dari klien yang memang mau bikin software atau mau bikin apps di Walden, itu akan dibantu oleh tiga entity anaknya. Tapi setelah 2018 mereka sendiri udah bisa generating their own revenue and their own client gitu Pak. Oke. Ya, saya tambahkan Gitu. juga, boleh Pak Andre? Ya, jadi kalau per hari ini di Walden itu hanya mengerjakan klien-klien yang sifatnya corporate, big client. Nah, jadi 3 anak perusahaan yang ada di bawah Wira itu kita lebih fokus ke mengerjakan SME, family business yang bantu mereka bertransformasi seperti itu. Nah, menariknya 20 intellectual property yang tadi saya sempat ceritakan itu yang menjadi salah satu keunggulan kita itu ada menjadi kepemilikannya di PT Wira. Nah, jadi PT Wira WGS Hub. Jadi PT Wira kita terus berfokus untuk mendevelop family business, SME dengan cara berkolaborasi seperti itu. Jadi ada perbedaan yang cukup signifikan saat ini ketika kita menjadi venture builder. Fokus utama kita bukan mengenai software company. Fokus utama kita adalah mengenai menciptakan new ventures baru, menciptakan ventures baru yang bisa membuat kita selain mendapatkan fair value juga kita bisa mendapatkan dividen juga seperti itu. Jadi itulah menarik kenapa kalau kita lihat tadi di slide yang sempat kita presentasikan di bagian pipeline, ada sejumlah pipeline yang memang kita mengindikasikan sektor-sektor industri di mana kita akan masuk di 2022 seperti itu. Oke, ya thank you ini menjawab Pak Edwin. Mungkin ada pertanyaan saya yang berikutnya ini terkait dengan yang tadi Alpha Growth tadi ya, ini yang masuk ke venture builder-nya ya, ke startup-nya ya. Nah, kira-kira nih tadi kan disebutkan salah satu mungkin yang akan ditargetkan oleh WGS Hub sendiri itu adalah yang profitable ya. Kalau kita bicara bukan untuk ke valuasi artinya ke unicorn ya. Nah, apakah berarti yang saat ini yang sudah dalam portfolionya dari WGS Hub sendiri kan berarti sudah profitable ya kalau kita bicara ya. Nah, itu biasa kepemilikan berapa persen? Mungkin bisa diceritakan nggak? Mungkin misalkan contoh tadi apa ya, yang tentang aplikasi Chef gitu ya, atau Cloud Kitchen ya, atau nggak apa? Misalkan itu bisa pembaginya sampai berapa persen untuk WGS Hub sendiri? Dan kedepannya berarti kan sudah ada track record sebelumnya ya? Apakah WGS Hub ini mengurus sampai ke marketing atau hanya fokus di softwarenya aja mungkin? Ya, itu sangat case by case Pak Andre. Jadi ada beberapa kita masuk ke ke case quick move, kita lihat dari valuasi dia saat itu ada di angka berapa, lalu kita lihat kontribusi kita, teknologi yang kita injekkan sebesar berapa. Jadi kita bisa hitung itu berapa percentage yang di swap dengan kepemilikan di PT Wiranya. PT Wira di quick move-nya seperti itu. Jadi itu case by case, ada di posisi di saat kita masuk membawa teknologi yang dibutuhkan, dia ada di posisi valuasi di berapa, seperti itu. Itu case seperti itu. Ada juga, kalau tadi bilang, apa tadi pertanyaannya selanjutnya? Selain persentase.
Ya, persentase kepemilikan yang biasa mungkin selama ini yang diperoleh berapa persen Pak dari kepemilikannya misalkan ya, contoh dengan investasi software tadi. Kan berarti kan sebelumnya kan kalau yang saya pikirkan kan berarti ini perusahaan harusnya startupnya sudah running dulu, sudah profitable, baru inject gitu ya, maksudnya ya ke WGS Ya. sendiri ya, seperti itu ya Pak? Ya. Untuk yang ini saya sambil flashback lagi ya, yang ada yang tipe A, tipe B, tipe C. Nah, ini yang tipe C dulu, yang profitable. Nah, yang profitable kita hitung valuasi dia saat itu. Besaran teknologi yang kita injek berapa, berarti itulah nilai persentase yang kita miliki. Ada dari rentang 10% sampai 40%. Itu yang tipe C. Partner tipe C. Kalau di partner tipe A atau tipe B, yang mana tipe A itu industrial expert atau tipe B ini second generation. Nah, kalau di tipe A ini, misalkan kita contoh, ini saya cerita aja, ada expert di bidang agritech. Nah, dia sudah ada memungkinkan berkolaborasi seorang expert ini dengan kita bikin new company dengan dia. Let's say 50-50. Expertise dia di industri agri, expertise kita di bidang teknologi, kita kolaborasikan. Jadi expertise dia tentu perusahaannya masih baru, belum ada revenue jelas, tapi expertise dia itu akan membuat perusahaan bisa running lebih cepat karena dia sudah bawa ekosistem versi dia, versi expertise-nya seperti itu. Atau kalau ada ambil contoh juga, misalkan ada pensiunan dari petinggi sekuritas. Nah, misalnya kita berkolaborasi untuk membuat marketplace reksadana. Nah, dengan expertise-nya beliau, contoh, tentu akan mudah untuk mengidentifikasi partner-partner reksadana mana dan juga tren pola pembelian investasi reksadana. Nah, itu expertise-nya si pensiunan, sekuritas misalnya. Kita berkolaborasi, kita support teknologinya, sejauh mana apakah CMO-nya kita ambil alih atau bagaimana, kita biasanya berperan di CTO-nya. Seperti itu, karena memang fokus kita adalah untuk bagaimana mendevelop teknologi, mensupport partner kita. Karena sebagai venture builder, kita akan selalu senang untuk terus berkolaborasi. Meskipun dalam tanda kutip, kenapa tidak jalan sendiri? Toh kita juga bisa kan launching marketplace reksadana sendiri dengan teknologi dan kemampuan yang kita punya, kita bisa. Ya, betul kita bisa. Tapi kita lebih suka berkolaborasi seperti itu. Sama halnya dengan yang tipe B, generasi kedua dari sebuah perusahaan keluarga yang sudah punya market yang stabil, sudah punya potensi yang cukup besar, tapi dengan kita berkolaborasi, kita injek teknologi, mereka bisa membuat skalabilitas cakupan jangkauan mereka bisa lebih nasional, atau bahkan mereka juga bisa lebih go internasional dengan dukungan teknologi. Seperti itu. Jadi kalau kita ini ya profitable SME itu tipe partner yang ketiga seperti itu. Jadi secara gambaran berarti kita bisa jadi yang masuk ke early ya, masih benar-benar belum profitable juga ya, yang benar-benar baru dibentuk ya berarti. Selama partner kita adalah expert. Expertise-nya ada di sana ya, mungkin ya di bidang tersebut ya. Oke. Ini keren nih. Mantap. Oke, Ciwibi mungkin ya. Nggak apa-apa, silakan deh lanjut dulu. Saya mungkin tambahin sedikit kalau nggak keberatan boleh ya Pak Andre. Silakan Pak. Ya, jadi story yang mau coba dibikin sama WGS Hub ya, itu dengan mengembed misalnya ada satu UKM gitu ya, yang memang secara profitable bisnisnya ini memang udah profitable gitu. Kalau dengan kita embed juga dengan teknologi yang bisa menstandarisasi bisnis ini biar bisa duplikasi di tempat lain gitu. Maksudnya misalnya Bapak punya F&B Pak. Saat ini itu pembukuannya masih amburadul karena belum ada inventory management atau ya dan sebagainya lah ya dari sisi back end. Tim kita masuk terus kita jadi partner nih Pak. Kita mulai dari touchscreen kiosnya gitu, terus dari mulai inventory management kita coba customize misalnya dengan Odoo gitu. Otomatis kan misalnya Bapak mau coba bikin franchisee, standarisasi ini kan bisa direplikasi dan diduplikasi di tempat lain, sehingga revenue Bapak yang tadinya ke-cap di Kota Bandung aja
atau di Jakarta aja itu bisa penetrate ke banyak tempat gitu. Itu sih terus pada akhirnya begitu kita bisa wrap itu jadi tech F&B, otomatis misalnya Bapak mau IPO, story-nya pun jadi akan lebih menarik. Karena apa? Seperti yang kita tahu, konvensional bisnis dengan digital bisnis bedanya adalah di exponential growth-nya, Pak. Jadi di bisnis teknologi, kenapa bisa dihargain dengan valuasi mahal? Karena kita bisa coba grab market yang tidak terbatas secara geografis gitu, Pak. Nah, itu yang mengapa tech company itu biasanya divaluasi lebih mahal karena memang nggak ada limitasi geografisnya gitu. Nah, kalau itu bisa kita combine dengan konvensional bisnis, misalnya kita potong distribution channel-nya atau mungkin kita scale up bisnisnya ini agar bisa direplikasi dan diduplikasi di banyak tempat, itu kan otomatis revenue Bapak itu akan ngegulung ya Pak ya, secara revenue gitu. Dibandingkan dengan kita jalan dengan tanpa teknologi gitu. Tapi apakah bisa satu entity ini, kenapa harus pakai WGS Hub gitu? Mungkin bisa aja kan pakai saya tunjuk vendor gitu, saya bayar putus selesai gitu. Memang bisa kayak seperti itu Pak. Cuman kebanyakan fail di tengah jalan karena vendor-vendor ini yang kita tahu ya, kalau misalnya dengan WGS Hub kita kan karena memang sama-sama memiliki nih Pak, sama-sama punya kepentingan yang sama, otomatis kan kita juga sama-sama membesarkan si bisnis ini. Dan kebanyakan dengan outsource keluar atau misalnya Bapak bayar aja pihak lain, ya mungkin bisa jadi kontraknya putus atau orang yang tadinya developer perorangannya ini tiba-tiba hilang aja, nggak bisa dikontak gitu. Itu kebanyakan yang kita dengar ya Pak ya. Jadi datang ke kita ya karena memang developernya udah nggak bisa dikontak gitu. Bisa nggak nih tolong dibenahin gitu. Nah itu fakta di lapangannya seperti itu. Ya mungkin itu sih tambahan dari saya Pak. Mantap ya, modalisnya keren. Thank you nih Pak Edwin, Pak Dermawan. Silakan Ci. Oke, saya lanjutin ya. Bapak-bapak ini sanggup sampai jam berapa ini? Banyak Pak pertanyaannya. Kita mengikut sama Civivi aja lah. Ikut kemana? Yuk saya bacain ya dari Pak Jordan pertama. Untuk sekarang dari unit bisnis mana dari WGSH yang paling profitable dan dari unit bisnis mana yang akan dikembangkan paling besar ke depannya? Fokus bisnisnya kali ya. Selama yang sekarang yang paling profitable mana, nanti fokusnya yang mana gitu ya Pak. Pak Edwin mau jawab atau saya aja Pak? Silakan, nanti saya tambahin. Oh, oke, siap. Jadi untuk saat ini bisnis kita ini memang masih disupport dari cash flow generating business, Ci. Cash flow generating business ini bisnis software as a service company yang ada di 3 entity anak kita, yaitu ada PT Corsair, Smooth Technology, dan PT Kirana Tama. Jadi kontribusinya itu hampir 80-85% up ya. Tapi kita punya ekspektasi sih di tahun 2022 ini kita bisa gerus revenue stream kita itu agak lebih dalam, mungkin bisa kontribusi yang cash flow generating business ini bisa turun sehingga 70%, harapan kita ya Ci. Sisanya itu akan di-deliver oleh revenue yang berasal dari venture business model. Karena di venture business model ini secara accounting ya, jadi secara accounting sih ada beberapa hal yang bisa menaikkan kinerja kita secara eksponensial. Saat kita mau bekerja sama dengan satu entity, misalnya dengan Mas Andre gitu ya, kita bikin F&B teknologi, kita tetap akan menerbitkan invoice ke Mas Andre, di mana invoice ini akan kita capture sebagai revenue tentunya, dan meskipun pada akhirnya si revenue ini akan di Mas Andre itu akan jadi hutang, dan pada satu saat mau kita setting untuk konversi, kita akan konversikan itu sebagai
equity. Nah, jadi itu bisnis model dari venture builder yang mungkin nanti akan mulai menggerus sedikit demi sedikit konvensional bisnis yang memang sudah berjalan di WGS Hub dan entity anaknya yang di bawahnya ya. Kira-kira seperti itu sih, Civivi. Iya, saya tambahkan juga. Jadi kalau nanti ke depannya juga fokusnya kemana, jadi yang kita lakukan, pertama kita akuisisi startup atau SME yang bisa dukung ekosistem kita. Contohnya yang kita akuisisi ada kayak Mythologic Studio yang tadi Pak Iwan sempat ceritakan. Kenapa kita ada akuisisi itu? Karena Mythologic Studio itu adalah studio kreatif di mana ada banyak desainer-desainer yang tergabung di sana, dan kita ada beberapa proyek kita, ada beberapa kolaborasi kita yang akan coba mengembangkan NFT yang ada di Metaverse. Seperti itu. Nah, karena kan kita sistemnya kolaborasi seperti itu. Jadi kalau kita punya ekosistem studio desain itu cukup strategis jika dilihat buat sudut pandang kita seperti itu. Kedepannya apa yang akan difokuskan? Kita hampir masuk ke beberapa segmen. Kalau tadi kita lihat ada agritech, cloud kitchen, creator financing, NFT, metaverse, itu sektor-sektor yang memang kita akan coba masuk berkolaborasi. Jadi kadang tadi saya sempat lihat juga ada pertanyaan kalau kita ada klien develop apps atau UI UX-nya bagaimana kalau itu ya. Jadi kalau kita sebagai software company ya ada klien develop apps ya sesuai kontrak seperti itu. Tapi goals-nya WGS Hub kita tidak mau menjadi software company. Kita mau jadi venture builder. Kita maunya berkolaborasi. Kita lakukan bagian kita untuk tech development. Kita dapat share di situ dan kita sama-sama berkembang. Jadi karena kita punya share di situ, kita kalau diminta kita perlu ada CTO, kita tempatkan CTO, kita sama-sama mengembangkan entitas baru itu, seperti itu. Jadi mudah-mudahan cukup menjawab juga ya ke depannya kita tuh mau seperti apa, dan bisnis model seperti itulah yang di-develop oleh WGS Hub. Oke, thank you Pak. Ini semoga menjawab Pak Jordan. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bulani. Pak, pengembangan program Sandbox ini sama dengan Sandbox yang di kripto bukan Pak? Katanya. Ya, saya jawab, bukan. Sandbox itu brand kita untuk IoT produk kita. Nah, karena dalam hal inject teknologi, ya secara umum kita sebutnya inject software, tapi kita juga bisa inject hardware, yaitu berupa misalnya ada beberapa F&B yang sedang kita rampungkan kerjasamanya, yang kita inject software-nya, software dan teknologinya, karena beberapa mesin touchscreen, seperti kalau kita lihat beberapa F&B sekarang sudah mulai dilakukan secara mandiri pemesanannya, touchscreen, pencet-pencet. Nah, beberapa F&B bisnis, F&B group, mereka juga melakukan digitalisasi di setiap mereka punya tenan. Nah, kita masuk untuk inject. Nah, Sandbox itu brand kita untuk IoT itu, Internet of Things-nya, seperti itu. Oke, semoga menjawab Bulani. Sandbox kalau saya itu Hanjipyong, Pak. Ini yang pertanyaan dari Pak Michael. Pak, kalau baca prospektus, revenue 2021 meningkat 10 kali lipat dibanding 2020. Apakah ini pendapatan one-off? Bagaimana outlook 2022? Nah, mungkin kan karena pernah ngelipat 10 kali lipat, nanti berat nggak ngejar growth-nya berapa gitu kali ya, Pak? Mungkin saya jawab ya, Bu ya. Jadi itu pre-merging, Bu. Karena waktu itu kita memang nggak bisa pakai pro forma karena kita pas waktu mergingin 3 entity dengan WGS Hub, jadi total ada 4 entity yang di WGS Hub ini itu kita lakukan di bulan Maret 2021. Jadi kelihatannya ada leap performance yang sebelumnya WGS Hub sebagai single entity. Di bulan Maret kita masukin 3 entitas anak baru yang memang sudah profitable. Jadi ada seolah-olah pelonjakan revenue yang signifikan. Tapi itu bukan engineering. Itu tadinya karena memang WGS Hub yang single entity, jadi ada 4 entitas di dalamnya gitu. Di mana 3 entitas yang lain yang 99% fully owned by WGS Hub, yaitu PT Korsar, PT Kirana Tama, dan PT Smooth Teknologi,
secara tidak langsung kita konsol laporan keuangannya ke atas karena kita ownership-nya 99%. Itu yang terjadi. Jadi sampai 20 kali lipat itu bukan kita ada-adain, tapi memang karena ada 3 revenue stream baru yang masuk ya, yang cash flow generating business. Nah, apakah di tahun 2021 akhir 2022 akan kejadian seperti itu lagi? Tentunya enggak, pasti enggak, karena memang tadinya WGS Hub sebagai single entity, sekarang jadi pas waktu bulan Maret 2021 kita masukkan jadi tiga entity. Tapi apakah masih bakal positif? Apa growth rate-nya ada? Ya ada. Target kita di tahun 2021 kalau secara internal, laporan keuangan internal di 2021 akhir itu kita ada growth sekitar 20%-an dibandingkan tahun sebelumnya. Kalau misalnya pakai pro forma ya. Tapi di 2022 gimana? Mungkin kita sih dari internal kita punya target untuk naikin revenue sampai 50% up di tahun 2022 dibandingkan 2021 akhir. Jadi kira-kira itu sih. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Civivi. Oke, makasih Pak. Semoga menjawab Pak Michael. Ini Pak BA tadi udah dijawab ya, BTPN itu contoh kasus. Lalu ini ada pertanyaan lagi dari Pak Jordan. Apa gebrakan WGS Hub setelah IPO? Apa saja yang sudah dilakukan WGS Hub dengan dana IPO-nya? Mau saya yang jawab, Pak Edwin? Silakan. Oke. Mostly hampir kebanyakan dana IPO kita memang di state di prospektus juga, Bu ya. Jadi memang untuk OPEX. Kenapa kita lakukan itu untuk OPEX? Karena memang kita mau coba ngedrive si venture business model ini untuk beneran berjalan. Bisa dibayangkan kalau misalnya kita berpartner dengan 10 pipeline, itu otomatis setidaknya kita butuh dari satu pipeline itu kita butuh 3 programmer. Kalau misalnya 10 berarti ada 30 programmer yang mana harus kita bayar secara bulanan atau secara jaman ya, tergantung kebutuhan atau kebutuhan desain teknologi yang bakal kita implementasiin di partner yang kita partner atau ventures yang kita mau coba deploy gitu. Nah, terus yang kedua software as programmer software house kita juga yang 3 entitas anak kita yang memang bertindak selaku software house itu juga saat ini lagi kebanjiran order juga, otomatis kita juga harus terus develop programmer-programmer yang bisa membackup bisnis model kita. Jadi memang kebanyakan nanti dana yang dipakai ini untuk generating di venture business model, tapi ada sebagian juga yang memang masuk ke cash flow generating business. Tapi itu juga tergantung dari load kerjaan yang memang dihadapkan ke 3 entity anak kita yang sebagai software as programmer company. Itu sih kira-kira. Ada juga sebagian yang memang kita akan masukkan untuk inventory, di mana kan kita seperti yang Bapak Ibu tahu kita ada sandbox ya. Sandbox ini juga itu akan kita coba implement ke berbagai bisnis. Cuman mungkin yang paling visible itu lebih banyaknya mungkin di bisnis F&B. Nah itu juga mau nggak mau kita harus stok ya. Jadi kira-kira itu sih kalau untuk penggunaan dana. Ya, dan saya juga coba tambahkan juga kalau ditanya gebrakan-gebrakan apa saja, ya kita nggak seperti ini gebrakan lah, kita seperti ini konsistensi yang akan kita terus lakukan, tapi setidaknya di awal kita akan coba hiring sekitar 200 programmer, baik secara langsung atau tidak langsung ya, baik itu langsung di Wira atau di anak perusahaan kita atau ada di beberapa kolaborasian partner di grup kita seperti itu. Jadi secara langsung atau tidak langsung sekitar 200 programmer dan kita juga akan memasuki industri-industri yang memang sedang hype saat ini. Karena kita akan terus beriringan dengan kemajuan teknologi, kemajuan zaman, industri apa yang sedang hype saat ini, kita bermitra dengan expert. Kenapa kita bermitra? Agar kita bisa mengukur resiko dan meminimalkan resiko yang harus kita hadapi. Seperti itu. Oke, thank you Pak. Semoga menjawab ya. Strategi WGS Hub dalam 5 tahun ke depan tadi venture builder ya Pak? Kalau itu ya? Ya. Ya, WGS ini udah.
Fokus 3 tahun ke depan sama tadi ya, udah dijawab. Ini teknis sih Pak, tapi pada tayangan banyak aplikasi yang telah dikembangkan oleh WGS dan beberapa diantaranya bersifat SaaS. Apakah mostly berbasis cloud? Dan terkait infrastrukturnya, apa WGS menyediakan layanan cloud server sendiri atau menggunakan layanan provider lain? Ya, saya bantu jawab ya. Secara teknis memang CTO kita yang bisa bantu jawab pertanyaan teknis seperti ini, tapi memang ada dalam roadmap kita, dalam pipeline kita, jika memang semuanya memungkinkan, preparation-nya dan kolaborasinya memungkinkan, kita juga akan punya layanan server sendiri seperti itu. Tapi itu masih kita godok lah dengan partner kita seperti itu. Oke, semoga menjawab ya Pak. Pak, ini pertanyaan, kalau masalah after service yang much better than other competitor, juga ketepatan waktu dalam penyelesaian, nah ini kelebihan WGS ya, apa bisa ngalahin Oracle, SAP, dan Microsoft Azure? Berarti apakah WGS nggak bisa punya klien perusahaan gede yang bisa dihandle? Mungkin kali bermain di area mana kliennya kali Pak? Karena kan ini pemainnya banyak, terus yang butuh juga banyak. Nah areanya di mana kali? Terus di area itu kelebihannya apa kali gitu ya Pak? Ini yang kita terima kasih sekali ada event di malam hari ini, karena kita bisa coba edukasi, karena WGS Hub seperti kita ceritakan di awal, kita memang kita tidak berkompetisi dengan Oracle atau seperti itu, dan kita juga tidak memposisikan diri kita sebagai software company, jadi kita tidak coba offer jasa pembuatan software, jasa pembuatan ERP, tapi yang kita fokuskan, yang kita aim kita adalah kita itu mungkin kalau teman-teman kalau di industri startup ini kenal beberapa venture capital, ada East Ventures, Alpha WC, ada Skystar Ventures, mungkin ya di industri ventures lah yang injek ke Kopi Kenangan, yang injek ke Traveloka, injek ke Gojek, mungkin teman-teman kenal beberapa venture capital seperti itu. Nah, WGS Hub sama seperti itu, tapi kita injeksinya bukan uang, teknologi kita, ekosistem kita, programmer kita, talent kita, intellectual property kita kolaborasikan. Seperti itu. Jadi goals-nya kita adalah untuk membuat kemitraan baru seperti itu sebagai venture builder. Oke, thank you Pak. Ini ada pertanyaan lagi. Ini teknis ya. Berarti WGS sudah berubah jadi kategori bukan perusahaan teknologi tapi modal venture. Pemodalnya dari mana aja? Nah, ini kali investor WGS. Nah, ini yang menariknya, karena yang kita injek bukan uang, jadi kita bukan sistem ada pemodal. Kalau venture capital, kalau yang teman-teman atau Pak Jo Susanto tahu, venture capital East Ventures, ya dia di belakangnya ada investor lah, institusi atau perorangan ada investor. Kalau di kita karena kita punya intellectual property, kita punya programmer, kita bisa create software, kita bisa create teknologi, itu yang kita benamkan. Teknologi atau tim yang ada di belakang kita, software yang kita injekkan. Jadi yang kita injek bukan dana, seperti itu. Jadi itu yang cukup membedakan ya, seperti itu. Venture builder. Partnership-nya ini ya, partnership-nya dalam bentuk teknologi support ya Pak. Mungkin saya tambahin dikit, Ci Vivi. Ya. Jadi mungkin saya mau coba cerita sedikit ya. Mungkin tadi saya sendiri juga udah sempat coba deskripsikan gitu ya, area bermainnya WGS Hub ini secara business entity di mana. Jadi di satu ventures atau satu startup ya yang mereka itu melewati beberapa fase. Fase pertama itu adalah seed funding, di mana si perusahaan ini mencoba untuk mendevelop MVP, minimum viable product. Jadi bisnisnya ini asal berjalan dulu lah. Setelah itu masuk ke stage seri A funding. Nah, di seed funding dan seri A funding itu most of their cost itu IT. Itu udah rumusan dasar. Nah, kalau misalnya itu diinjeknya oleh venture capital, maka venture capital itu akan injek dana, dan dana itu akan keluar ke software house. Tentunya, karena memang mungkin si startup ini kan memang bukan software house, dia harus develop lagi ke software house. Nah, pada stage ini WGS Hub itu
ngelihat ada opportunity. Ya udah, daripada toh juga kalaupun startup ini difundingin sama satu ventures, itu ujung-ujungnya larinya bakal ke teknologi juga. Mendingan dari awal kita deploy teknologinya, kita absorb IT cost-nya, in return kita swap sama equity-nya. Jadi kira-kira seperti itulah CVV bedanya kita sama venture capital. Nah, apakah banyak yang mau dengan skema ini? Banyak yang mau. Karena apa? Karena memang seperti yang saya cerita tadi di awal, di stage seed funding dan series funding A, ya, series A terutama, itu hampir 80% itu larinya ke tech, cost-nya itu ke teknologi. Itu faktanya. Oke. Gitu, Jadi bisa dibilang kira-kira. ini menyemai benih di berbagai startup dengan teknologi, karena kalau startup sekali jadi Betul. kan gede gitu ya, yang gagal Betul. sekali jadi juga tutup semua gitu kan ya Pak, kurang lebih ya. Betul. Pak, ini saya bacain lagi pertanyaan ya Pak. Dari Pak Wahyu, Pak Dermawan tadi mengatakan pernah bantu IPO, apa saja yang pernah dibantu Pak? Nah, sebenarnya sih saya nggak mau bahas itu ya. Cuman salah satunya ya WGS Hub. Karena memang saya dari awal bareng Pak Ikin ngerestruct dan sebagainya. Founder kita Pak Ikin, Pak Erwin, kita ngelakuin beberapa restrukturisasi di WGS Hub dan akhirnya IPO WGS Hub gitu. Kalau yang lain, saya rasa sih saya ada NDA juga ya dengan beberapa emiten ini. Jadi ya saya mungkin akan coba skip topik itu gitu, Bu. Oke, ini CVV. salah satu yang dibrojolin sama Pak Dermawan, WGS ya. Iya. Iya, oke. Ini saya lanjut lagi Pak. Ini ada pertanyaan dari Pak Ronald. Jadi WGS ini setelah bawa company IPO nanti exit juga kayak visi ya Pak? Benar nggak? Coba mungkin ini dijawab. Ya, jawabannya bisa iya, bisa tidak, bisa setengah-setengah. Seperti itu. Jadi kita memang lihat dari planningnya, lihat dari situasinya. Jadi bisa kita exit full seperti venture capital, atau bisa kita tetap bertahan, atau bisa kita exit setengah atau exit sebagian. Seperti itu. Oke, fleksibel gitu ya Pak. Iya, ini ada pertanyaan lagi terkait valuasi game di wishlist. Apakah WGS sekarang sudah mengakuisisi wishlist dengan target proyeksi meng-IPO-kan wishlist? Bisa diceritakan lebih lanjut Pak? Oke. Silakan Pak Iwan. Jadi kita itu udah ngevaluasi dari PwC ya, PwC internasional untuk wishlist ini kira-kira valuasinya di berapa, dan karena memang kita lagi actively seeking funding untuk yang wishlist. Kisarannya itu lebih besar daripada market cap WGS. Jadi kalau dari sisi PwC ngelihat ini valuasi wishlist itu di kisaran 16 juta US ya, atau sekitar 220 sekian miliar rupiah market valuasinya. Kalau di pasar modal kan istilahnya market cap ya. Nah, rencana kita apakah wishlist mau IPO ya, memang kita lagi coba pertimbangkan. Keputusan ini kan memang ada di majority atau pemegang saham pengendali, di mana itu ada di Lino Walden Technology. Ya, jadi memang ada pembicaraan ke situ, ada rencana untuk IPO, memang ada pembicaraan ke situ. Cuman ada juga beberapa venture capital yang memang saat ini sedang coba menjajaki untuk bisa placement fund-nya di wishlist. Jadi memang saya nggak bisa pastikan, tapi ada arah ke situ, dan visi ini sendiri juga ujung-ujungnya bakal exit lewat IPO. Jadi tinggal masalah waktu aja. Mungkin kalau misalnya tanpa visi atau cuman single visi, venture capitalnya cuma satu, mungkin di tahun depan kita bisa coba setting IPO si wishlist, atau mungkin kalau misalnya memang ternyata banyak visi yang memang mau masuk, otomatis kan beda arah ya, beda kepala, beda kepentingan, ya mungkin bisa sesuai dengan kepentingan yang visi-visi ini mau. Mungkin rata-rata kan kalau visi itu bedanya sama PI itu 7+3 biasanya. 7 tahun investment, 3 tahun restrukturisasi, and then exit lewat IPO. Kalau visi itu antara 5 sampai 7+2. 2 tahun restrukturisasi, exit IPO. Nah, itu mungkin cuma masalah timing aja, mau exit besok atau kapan, ya memang tergantung dari deal yang bakal terjadi, yang mudah-mudahan sih dalam
koridor tahun 2022 ini gitu. Mudah-mudahan sih menjawab sih. Oke, semoga menjawab ya Pak. Ini ada pertanyaan dari Pak Atta. Pak Dermawan mau tanya, dari tadi penjelasan WGS Hub akan mengabsorb teknologi cost dan in return adalah share capital dari mitra bisnis. Apakah bisa ada contoh yang sudah dilaksanakan dari absorb tersebut? Apakah akan menggerus pemasukan revenue dan berapa persentase biaya absorb tersebut terhadap estimasi return yang diharapkan? Bagaimana tindakan yang dilakukan jika perusahaan mitra tersebut gagal dan WGS Hub sudah mengeluarkan absorb fee teknologi? Terima kasih. Ya, jadi uniknya bisnis WGS Hub ini karena kita injeksi teknologi, Bu. Jadi resikonya itu almost zero. Karena yang kita injek ini teknologi yang bisa di reusable. Jadi misalnya saya dengan Mas Andre bikin F&B Tech gitu ya. Terus Mas Andre fail. Oke. CVV juga pengen bikin F&B Tech, tapi willingness CVV untuk explore bisnisnya ini lebih gede dari Mas Andre gitu. Mungkin kita bisa shiftingin teknologi yang hampir sama, cuman kita rubah-rubah sedikit. Kita bisa embed ke CVV. Akhirnya itu jalan dan bisa growth secara eksponensial harapan kita gitu ya. Nah terus apa yang udah dilakukan? Apakah udah ada portofolio yang sejenis yang seperti yang saya ceritakan? Udah, wishlist. Wishlist itu salah satu venture builder dengan skema equity swap. Jadi kita absorb teknologi cost-nya, kita punya in return kita punya 15% ya, Pak Edwin ya, punya share 15% di wishlist. Tapi tetap kita jadi minority, pemegang pengendalinya itu si PT Lino Walden ownernya. Jadi kenapa kok kita nggak mau jadi majority? Karena kita ini teknologi ya. Kalau yang tahu bisnisnya itu memang ya mereka yang memang kalau wishlist ini tuh basicnya mungkin saya cerita sedikit gitu ya. Dia salah pabrik perhiasan terbesar di Indonesia nomor 2 keluarganya. Terus kita coba bikin breakthrough, kita coba digitalisasi distribution prosesnya dengan bikin social commerce marketplace dan disaut oleh mereka gitu. Kita inject teknologi ke dalam, kita in return kita dapat some portion of their equity gitu, sekitar 15%. Tapi memang arah perusahaan ini lebih banyak ditentukan oleh si founder. Kenapa demikian? Karena si founder ini memang udah expertnya di situ. Kalau expertnya kita ini sebenarnya di teknologi, kita nggak akan mungkin bisa bikin perhiasan yang cantik, yang menarik di mata orang gitu. Karena kita nggak punya SDM di situ. Tapi dengan kolaborasi ini, hal-hal yang kita nggak bisa ini bisa dieksekusi oleh entity ini gitu, entity yang jadi kolaborator kita. Kira-kira begitu, CVV. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Oke, thank you ya Pak. Ini ada pertanyaan Pak Jo. Karena WGS Venture Builder dan masuk sebagai investor, berarti harus jago bidang evaluasi perusahaan, bukan hanya programmer yang ahli evaluasi. Siapa Pak? Berapa banyak analis? Ini Pak Edwin kan investment banking ya, background-nya. Jadi secara singkat saya jawab, kita punya background di venture capital, Pak Iwan punya pengalaman 10 tahun lebih di pasar modal, lalu Pak Erwin juga punya pengalaman dan juga alumni dari sekolah finansial juga. Jadi pertama, secara internal kita punya tim, dan kedua, kita juga pakai valuasi yang terjustifikasi oleh investment sebelumnya. Jadi kadang ada perusahaan sudah diinjek oleh venture capital atau investment company sebelumnya, kita juga bisa pakai justifikasi dari valuasi tersebut. Oke, semoga menjawab ya Bapak. Ini mungkin saya baca cepat ya. Permisi Pak, mau tanya, tadi disebut akan merekrut 200 programmer baru. Kalau 200 programmer 15 juta, asumsi 3 miliar. Nah, IPO cuma 9 bulan. Habis, katanya gimana Pak? Tentu saja kita tidak akan langsung merekrut karyawan tanpa adanya job desk yang jelas bagi mereka. Kalau kita langsung rekrut 200 tanpa adanya job desk yang harus mereka kerjakan juga kan kita juga tidak lucu seperti itu. Pasti akan kita lakukan secara bertahap dan sesuai dengan perkembangan proyek yang ada di kita, sehingga setiap rekrutan yang kita lakukan langsung menghasilkan pendapatan, bukan menjadi cost.
Ibaratnya di mana udah ada, supply-nya udah sediain ya Pak? Yes, betul. Mungkin saya tambahin dikit ya, Ci ya. Nah. Jadi sebenarnya programmer ini sama dengan kalau di bisnis brokerage itu sama dengan equity broker. Jadi dia ini menghasilkan revenue gitu. Semakin banyak kita rekrut orang, ya kita target juga dia untuk, kita juga kan udah tahu nih job desk-nya apa dan kira-kira revenue per person yang bakal di-create dari si satu programmer ini berapa gitu. Itu udah jadi standar SOP hampir semua software house. Jadi nggak mungkin dia rekrut orang tapi duduk diem, lu nggak ngapa-ngapain gue gaji gitu. Ibaratnya Nggak programmernya nggak ada yang gaji buta ya Pak, udah dapat project dia udah bisa ngidupin sendiri, ibaratnya gitu. Betul. Ya. Itu harus hitung-hitungan bisnisnya, bisnis simpelnya kayak begitu gitu. Nggak akan mungkin kita hire programmer hanya untuk duduk manis di pojok gitu. Pajangan gitu. Pak, ini ada pertanyaan nih, kalau mau kerjasama kemana? Mungkin dikasih nomor kontaknya di sini, Pak. Ya, sebenarnya di website juga wgshub.com juga ada kontak investor relation kita, atau nanti saya di kolom chat nanti saya tulis juga email dari investor relation kita. Oke. Kita sangat terbuka. Tadi juga ada Pak siapa ini juga yang mau berkolaborasi, tentu saja kita dengan senang hati untuk menjajaki semua peluang-peluang di mana WGS Hub bisa berkolaborasi bukan sebagai jualan software, bukan sebagai software company, tapi berkolaborasi sebagai partner. Oke. Mungkin makasih banyak ya Pak, udah bersedia jawabin pertanyaan kita yang kepo-kepo ini ya. Nggak apa-apa, kita juga berterima kasih. Waktu saya balikin lagi ke Andre, silakan Andre. Oke, ya thank you banyak nih Pak Edwin, Pak Dermawan, Pak Erwin atas malam kali ini ya. Kita sudah banyak tanya-tanya jawab ini ya, sudah sampai ini ya. Mohon maaf ya kalau ada misalkan pertanyaan sampai ini ya, teman-teman di sini pada kepo ya. Semakin tak kenal maka tak sayang ya. Mudah-mudahan WGS maju terus ya. Ini keren banget model bisnisnya. Tapi sebelum kita berakhir ini kita foto bareng dulu kali ya mungkin ya. Ya, kita foto rekaman dulu ya Pak. Sebentar ya, saya screenshot ya. Ya, terima kasih. Karena ini kan hal yang baru ya, kita jadi kepo nih Pak, banyak tanyanya. Betul. Kita senang sekali kalau kita bisa edukasi untuk menjelaskan seperti apa sih WGS Hub Venture Builder ini, karena banyak orang masih salah persepsi juga, masih anggap kita software company. Broker lagi saya sama Pak. Broker, nggak apa-apa. Dengan hal-hal seperti ini menarik buat kita sharing. Oke, kita foto dulu ya. Saya hitung sampai 3 dulu ya. 1, 2, 3. Bentar ya. Bapak Ibu silakan open cam, kita foto rame-rame ya. Ya, buka kamera semua ya, Bapak Ibu semua. Ya, saya hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ya, udah. Oke, ya thank you banyak atas pemaparannya. Semoga semakin sukses. Pak Erwin, Pak Edwin, Pak Dermawan. Ya, terima kasih banyak. Hari kita bisa ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi ya mungkin ya. Thank you for the invitation juga ya. Terima kasih banyak ya Pak. Ya. Ya, ya. Banyak ya. Sampai jumpa ya. Ya, terima kasih Pak Donald, Pak. Malam CPC. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu ya. Ya, sehat semua. Ya. Pak Andre, Pak Donald, makasih. Bye. Bye. Oke. Pak Donald? Pak Donald hilang. Kelupaan. udah ditarik-tarik si El. Oh gitu. Panggil sebentar.